Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Manajemen Agribisnis. Topik budidaya ubi kayu. Nama Afrizal, NIM 191006340423. Dosen pembimbing Noni Novarista SPT MSI. Kuliah di Stiper Sawalunto Junjung tahun 2021. Yang pertama yaitu pengertian input. Input adalah unit-unit bisnis yang menghasilkan dan memasok barang dan jasa untuk digunakan oleh komponen sistem agribisnis atau unit usaha lain. Yang kedua, pengertian sarana produksi. Sarana produksi adalah bahan yang sangat menentukan di dalam budidaya tanaman, yaitu suatu sarana yang ada hubungannya langsung dengan pertumbuhan tanaman di lapangan, yaitu seperti benih atau bibit, pupuk, bahan kimia, pengendali musuh tanaman, atau perangsang tumbuh tanaman dan alat-alat pertanian. Ini adalah gambar contoh dari sarana produksi. Yang pertama ini bibit dari singkong. Yang kedua ini pupuk urea. Yang selanjutnya teknologi agribisnis. Teknologi agribisnis adalah penerapan prinsip-prinsip matematika dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pendayagunaan secara ekonomis sumber daya pertanian dan sumber daya alam untuk kesejahteraan manusia. Ini adalah gambar penggembur tanah, mesin penggembur tanah. Yang selanjutnya yaitu bagan subsistem agribisnis. Yang pertama subsistem input dan sarana produksi. Subsistem budidaya pertanian, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Dan selanjutnya subsistem pelayanan penunjang. Yang selanjutnya contoh budidaya tanaman ubi kayu. Di sini adalah langkah-langkah dalam membudidayakan ubi kayu. Yang pertama, jumlah bibit yang akan ditanam harus disesuaikan dengan luas lahan yang dimiliki. Syarat tumbuhnya, curah hujan yang sesuai untuk tanaman ubi kayu antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Kelembagaan udara optimal untuk tanaman ubi kayu antara 60 sampai 65%. Dengan suhu udara minimal bagi tumbuhnya sekitar 10 derajat Celcius. Yang ketiga, pengolahan tanah. Pengolahan tanah bertujuan antara lain adalah untuk memperbaiki struktur tanah. Tanah yang baik untuk budidaya ubi kayu seharusnya memiliki struktur remah atau gembur sejak fase awal pertumbuhan tanaman hingga panen. Selanjutnya, cara tanam. Jika dimaksudkan untuk diambil umbinya, penanaman stek dilakukan secara vertikal berjarak 50 cm antar stek. Namun jika dimaksudkan untuk diambil daunnya, stek dapat ditanam rapat secara mendatar agar tunas baru muncul dari setiap buku. Yang selanjutnya, pengendalian gulma. Gulma harus dikendalikan karena gulma merupakan pesaing bagi tanaman ubi kayu, khususnya untuk mengambil hara, pupuk, dan air. Selanjutnya, pemupukan. Teknik pemberian dosis pupuk untuk tanaman ubi kayu adalah berikan pupuk organik ditambah sepertiga urea ditambah sepertiga KCl sebagai pupuk dasar pada saat pembuatan guludan. Lalu berikutnya diberikan pada bulan ketiga atau keempat. Pengairan dan penyiraman. Kondisi lahan ketela pohon dari awal tanaman sampai umur
lebih dari 4-5 bulan, hendaknya selalu dalam keadaan lembab, tidak terlalu becek. Selanjutnya pengendalian hama dan penyakit. Hama utama ubi kayu adalah tungo merah atau disebut juga Tetranicus urticae. Untuk pengendalian tungo merah, sebaiknya ubi kayu ditanam di lahan pada awal musim hujan untuk mencegah terjadinya serangan tungau dengan tenggang waktu maksimum 2 bulan. Yang selanjutnya pemanenan. Kriteria utama umur panen ubi kayu adalah kadar pati optimal, yakni pada saat tanaman berumur 7-9 bulan. Yang selanjutnya ini adalah gambar atau contoh dari budidaya ubi kayu tersebut. Yang selanjutnya input dan sarana pada budidaya ubi kayu. Input seperti pemasok bibit ubi kayu, pemasok pupuk organik ataupun anorganik dan lain-lain. Sarananya yaitu seperti mesin penggembur tanah, bibit ubi kayu, dan alat pertanian lainnya. Dan yang selanjutnya lembaga yang terkait dalam budidaya ubi kayu tersebut. Yang pertama perusahaan yang menciptakan pupuk organik seperti urea, NPK, KCL, dan lain-lain. Yang kedua perusahaan kecil ataupun besar yang menciptakan alat-alat pertanian seperti cangkul, parang, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu industri mesin yang menciptakan mesin pertanian seperti mesin penggembur tanah. Itulah hasil dari presentasi UTS saya. Kalau ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.